Jadi PWNU itu memberikan pelatihan kepada petani agar petani itu tidak ketergantungan terhadap produk-produk lainnya. Sehingga petani Nahdien menjadi subjek pertanian. Dia menguasai pupuk, pestisida, panen, tanam, budidaya, sampai pada teknologi digital farming sudah dimiliki oleh petani-petani Nahdien. Kita mengadakan pelatihan pembuatan pupuk itu 3 hari, pembuatan pestisida 2 hari, dan tentunya diisi dengan ideologi petani. Itu yang penting, ideologi petani. Karena itu beberapa kabupaten juga sudah menindaklanjuti pelatihan pertanian organik ini, dan alhamdulillah sudah ditanam seperti di Klaten, di Blora, kemudian di Cilacap, di Batang, dan juga termasuk di Kabupaten Semarang ini. Slogan dari petani organik itu ratuku rak utang gawe dhewe. Semuanya dibikin sendiri, tidak ketergantungan dan tidak hutang kepada pemerintah. Bahkan sampai hari ini Jawa Tengah sudah tidak menggunakan subsidi dari pupuk kimia sintetik. Nah, itu sekitar 3 triliunan sekian. Untuk pertanian organik ini sudah kita mulai sejak awal masa khidmat 2018-2023 ini, dan kita sudah tanam di beberapa tempat karena kita sebelumnya melakukan pelatihan pengembangan pertanian organik di 3 titik. Alhamdulillah semua cabang sudah ikuti kecuali cabang-cabang yang kota, karena kota itu lahan pertaniannya tidak sebanyak yang ada di kabupaten. Oleh karena itu beberapa kabupaten juga sudah menindaklanjuti pelatihan pertanian organik ini, dan alhamdulillah sudah ditanam seperti di Klaten, di Blora, kemudian di Cilacap, di Batang, dan juga termasuk di Kabupaten Semarang ini juga Kebumen. Alhamdulillah mereka merasa puas dengan hasilnya dibandingkan dengan hasil sebelumnya yang menggunakan pupuk kimia sintetis. Alhamdulillah dengan pupuk organik, dengan kimia alami, ini menjadi lebih baik hasilnya. Bahkan ada petani yang sudah 18 tahun menggunakan organik, kemudian dicoba untuk musim tanam tahun ini, Januari kemarin, tidak menggunakan pupuk sama sekali, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Ya, diperkirakan per hektar 7 ton. Ya, luar biasa hasilnya. Ton. Jadi ini pengalaman menarik untuk pengembangan organik. Selain hasilnya nanti sehat, juga insya Allah ini kita harapkan Nahdien semuanya bisa konsumsi pertanian organik ini. Mbah Yai, untuk strategi jitunya untuk penanaman padi organik ini pripun Mbah Yai? Ya, pertama kita pelatihan, kemudian yang kedua kita buat demlot, ya, percontohan. Dengan percontohan hasil yang baik itu kemudian banyak petani yang tertarik. Dan ahlinya ini Pak Ya Mustafa dan Pak Turjaun. Selama ini kita dinina-bubukkan dengan pupuk-pupuk kimia sintetik yang petani diarahkan ke ketergantungan. Dengan PWNU ini melalui LPP, kami mencoba untuk merambah bagaimana petani itu dari, oleh, dan untuk petani. Pupuk bikin sendiri, benih bikin sendiri, pengolahan dilakukan sendiri dengan standarisasi SNI dan IFOAM internasional. Dan sampai hari ini sudah ada 30 kabupaten kota di Jawa Tengah itu sudah melakukan pertanian
sehat, pertanian standarisasi organik. Oke. Nah, ada sudah bahkan sudah pemasarannya sampai di luar negeri. Nah, itu menunjukkan bahwa petani Nahdliyin mulai sadar bahwa yang memiliki alam ini adalah petani dan harus dijaga, merawat jagat dan membangun peradaban manusia, utamanya adalah petani Nahdliyin. Ini yang mesti harus kita gembar-gemburkan untuk menciptakan sebuah bukan hanya ketahanan pangan, tetapi bagaimana petani itu berdaulat atas pangannya dan lingkungannya. Ini yang mesti harus kita angkat di petani-petani Nahdliyin itu. Respon dari masyarakat, Bapak Mustafa, mulanya kan pakai obat-obatan, Ya. pakai mes, pakai pestisida, pakai obat-obatan yang mengandung kimia lah tentunya. Hari ini kita rubah dengan programnya PWNU, kita merubah dengan organik. Ya. Penerimaan dari masyarakat sendiri pripun, Pak Ya. Mustafa? Dari awal memang agak sulit. Kesulitan untuk merubah mindset dari kimia sintetik ke organik itu. Iya, betul. Ya. Nah, oleh karenanya program utama dari PWNU Jawa Tengah itu melalui PKPP-NU. Ini semacam organisasi. Ya. Melalui Pelatihan. LPP, pelatihan. Pelatihan. Jadi pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Tani Nahdlatul Ulama. Nah, Tani Nahdlatul Ulama. Tani Nahdlatul Ulama, PKPP-NU. PKPP. Nah, melalui itu ternyata lama-kelamaan dari para petani Nahdliyin mulai sadar ternyata selama ini kita menjadi objek dari segala sektor. Oleh karenanya petani NU merubah menjadi subjek pertanian dalam melaksanakan penguasaan pangan di NKRI ini. Ya. Ya, ada pelatihan. Kita mengadakan pelatihan pembuatan pupuk itu 3 hari, pembuatan pestisida 2 hari, dan tentunya diisi dengan ideologi petani. Itu yang penting, ideologi petani itu. Wah, menarik ini. Ideologi petani ini minta disampaikan sedikit, Mbak Yai. Biar apa? Biar ini bisa dilihat dan dirasakan, memotivasi masyarakat secara luas, Mbak Yai. Ya, kira-kira kan kebutuhan pokok manusia itu pertama adalah makan. Kalau kebutuhan pokok ini sudah rentan, ya rentan kita. Kalau kebutuhan pangan itu sudah dipermainkan, ya kita akan dipermainkan gitu. Kalau pangan ini kita sudah tidak berdaulat, ya kita tidak akan berdaulat. Jadi kira-kira gitulah. Tapi cukup perlu 1 hari untuk menjelaskan itu. Ini terkait pupuk organik. Pupuk organik itu pembuatannya kan tidak sebentar dan mulai dari awal tanam sebar wineh nggih. Ya. Sebar wineh dan pencarian wineh sampai panen itu semuanya pakai organik nggih Pak Mustafa? Iya, iya betul. Ini semuanya mulai dari A sampai titik panen ini semuanya organik dan dibuat sendiri Pak Mustafa? Iya. Itu yang membuat masyarakat sendiri yang Iya. diarahkan PWNU Iya. dengan Iya. pelatihan-pelatihan. Iya. Minta dijelaskan Pak. Jadi PWNU itu memberikan pelatihan kepada petani agar petani itu tidak ketergantungan terhadap produk-produk lainnya. Oh iya. Sehingga petani Nahdliyin menjadi subjek pertanian. Dia menguasai pupuk, pestisida, panen, tanam, budidaya, sampai pada teknologi digital farming sudah dimiliki oleh petani-petani Nahdliyin. Udah ada digital farming. Udah, Wah, udah. ini melebihi dari peternakan ya. Nah, Udah ada farming. kita sudah melonjak ke teknologi pertanian. Sekarang petani-petani Nahdliyin sudah quality controlnya pakai Android. Wow, oke. Nah, nanti bisa dilihat di lokasi. Iya. Nah, ratuku, rautang gawe dewi. Itu Maksudnya gimana ya? ya, slogan dari petani organik itu ratuku, rautang gawe dewi. Semuanya dibikin sendiri, tidak
ketergantungan dan tidak hutang kepada pemerintah. Bahkan sampai hari ini Jawa Tengah sudah tidak menggunakan subsidi dari pupuk kimia sintetik. Masya Allah, Nah, nggih. itu sekitar 3 triliunan sekian. Nggih. Yang alamiah ini insya Allah ya barang itu Terbukti pada musim tanam panen hari ini itu di lahan konvensional itu sekitar 6,3 hektar per ton. Nah, ton yang per hektar. ton per hektar. Nah, yang organik itu yang panen hari ini itu satu varietas ada 7,8 ton per hektar. Ada satu sampai 10,7 ton per hektar. Yang organik Ya, yang organik itu sampai sangat mencapai signifikan. 10 Iya, sangat signifikan. ton per hektar. Nah, ini terbukti bahwa petani ternyata mampu untuk membuat pupuk sendiri, bikin pestisida organik sendiri, pengolahan dilakukan sendiri, budidaya dengan standarisasi internasional, dan semuanya ada dari, oleh, dan untuk petani. Selanjutnya untuk tanah Pak Mustafa. Setelah pakai kimia dan setelah pakai pupuk organik, apakah ada perubahan atau perkembangan? Sangat Perbedaannya berubah. ada. Nah, artinya pH tanahnya semakin sehat. Kemudian fertilizer kesuburannya semakin sehat. Jadi tanah yang sudah puluhan tahun dikasih pestisida pupuk kimia sintetik itu sakit dan stadium sakitnya. Iya. Sekarat gitu. Sekarat. Dan dampaknya terhadap petani dan masyarakat umum kita menjadi stunting. Iya. Nah, itu yang menjadi ini. Belum lagi persoalan hasil. Jadi menjaga lingkungan dan melestarikan alam itu menjadi yang harus kita lakukan sebagai khalifatullahi fil ardh. Masya Allah. Ya, kita mulai untuk bekerja sama ya dengan cabang-cabang yang tertarik untuk pengembangan pertanian organik ini. Juga ada beberapa wilayah yang sudah komunikasi, dan alhamdulillah bisa kita tindak lanjuti nanti kita dengan pelatihan-pelatihan lebih dulu. Karena dengan pelatihan itu kita memberikan skill, memberikan wawasan bagaimana kita mengelola pertanian kita ini agar pertanian kita lebih produktif dan menyehatkan. Sehingga cabang-cabang terdekat kita ajak seperti Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian juga ada di luar Jawa, beberapa sudah komunikasi dengan kita. Pokoknya yang banyak punya sawah, Iya. sebagaimana keluarga almarhum Bapak Syafi'i ini semuanya harus ditanami dengan organik nanti. Iya. Luar gitu. biasa sekali. Pak Mustafa minta penyampaian untuk harapan untuk teman-teman minatani atau kelompok tani yang lain yang belum tersentuh di wilayah Jawa Tengah. Pak Ya. Mustafa. Harapan saya petani-petani yang belum melakukan pertanian organik segera bergabung kepada petani-petani Nahdliyin yang sudah diprogramkan oleh PWNU Jawa Tengah, dan ini sudah meluas sampai Jawa Timur, Jawa Barat, dan bahkan ini Jambi dan beberapa Madura dan beberapa provinsi lain sudah komunikasi dengan kami agar kita beralih dari konvensional menjadi ke organik. Gitu. Luar biasa. Ini Pak Joko juga ahli pertanian, Oh. alumni IPB. Dokter pertanian IPB. Oke. Pak Dokter, mohon maaf ini minta sedikit arahan dan closing statement ini Pak Joko untuk masyarakat yang notabene hari ini perkembangannya masih menengah berkembang, harapannya untuk semangat untuk mengembalikan ke organik seperti dulu,
tidak memakai obat-obatan, minta penyampaiannya yang singkat. Oke, terima kasih. Jadi petani sekarang kalau pakai cara yang lama, pakai kimia dan sebagainya, itu susah untuk sejahtera. Untuk mengejar 2 hektar saja sulit untuk sejahtera. Tapi dengan organik ini, kenaikannya itu pendapatannya atau kenaikan produksinya bisa hampir 2 kali lipat. Tadi kita ada yang 4 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat lebih. Dan biayanya itu bisa 30% lebih murah dengan organik. Jadi kalau semua petani pakai organik, insya Allah lebih sejahtera. Ini yang kita harapkan, kita tularkan semua. Kita siapkan di sini 20 hektar untuk organik semua nanti. Nah, nanti teman-teman yang lain, ayo kita sama-sama bergabung dengan NU. Terima kasih. Untuk teman-teman ini Mbak Ye, untuk teman-teman yang mau bergabung, menghubunginya atau berharapnya didampingi, apakah bisa Mbak Ye? Ya saya perintah kepada LPNU ini harus mau kontak langsung atau ke PWNU ya gitu. Jadi simpel aja lah. Kalau itu institusi tentunya MBJ ya kirim surat secara resmi gitu. Siapa kita? Petani NU. Siapa kita? Petani NU. Siapa kita? Petani NU. Syukran alaihi timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.